Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi hari ini, kasih setia Tuhan yang sudah memberkati kita, mengiringi setiap langkah hidup kita. Berkat Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, sehingga pagi yang indah ini kita dapat datang bersama-sama, kita dapat memuji muliakan namanya. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, sebab Dialah Allah di atas segala-galanya yang layak disembah, dipuji dan diagungkan. Hanya Kau yang terindah dalam hidup kami, Yesus Kristus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang begitu luar biasa, yang berkati setiap hidup kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah melawat kami, Engkau telah menjamah setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, merendahkan hati kami, memohon ampun atas setiap pelanggaran, setiap kekurangan kelemahan hidup kami ya Tuhan. Tuhan layakkan, tahirkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan sendiri yang senantiasa berkarya, menjamah setiap kami semua, setiap kami yang melayani, setiap kami jemaat-Mu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita bersuka cita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita bersorak-sorai, kita bersuka cita.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pada malam hari ini. Kita mau beri yang terbaik pada Tuhan melalui keuangan kita. Kita percaya berkat Tuhan akan melimpah atas hidup kita. Mari kita angkat pujian, hidupku sekarang kupersembahkan kepadamu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita memperserahkan persembahan dalam doa. Kita mau tunduk kepala. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Pada pagi hari Tuhan, kami mengasihi Tuhan, belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, supaya Tuhan jamah, sehingga persembahan ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan untuk dipakai di dalam kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita lembutkan hati kita sehingga firman Allah menjadi berkat atas hidup kita. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Haleluya Yesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita tunduk berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu mengucap syukur pada saat ini, hamba-Mu boleh beribadah kepada-Mu bersama jemaat seluruhnya. Mohon ampun atas segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mohon urapan kuasa Roh Kudus untuk hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diberi kuasa untuk menjabarkannya,
sehingga menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus menolong ibadah ini, menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing semuanya, ya, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online kita mengucap syukur, asalkan hati kita, jiwa kita serahkan kepada Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan Dia. Kita akan diterima ibadah kita dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apa yang terjadi pada saat ini di mana 8 bulan kita masuk di dalam masa sulit karena pandemi, ya. Kita tidak perlu susah, tidak perlu sedih, dan kita tidak perlu kecewa. Yang penting saudara-saudaraku ialah bagaimana hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Amin saudara. Ya. Masa lalu biarlah berlalu. Ya. Tentunya pengharapan kita ke depan akan lebih baik. Amin saudaraku. Ya. Bagaimana kita dapat meraih keberhasilan dalam hidup ini, ya, di saat kita menghadapi kesulitan yang global ini, ya. Dan di masa datang itu tergantung bagaimana kita melihat dan berpikir. Apakah pandangan dan pikiran kita pada pengharapan kepada siapa, itu yang menentukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Yesus adalah kekuatan bagi kita. Ya, sekali lagi, Yesus adalah kekuatan bagi kita. Karena Yesus berkuasa dan yang mengendalikan hidup ini. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, di sini dikatakan bahwa Yesus menerima kuasa yang besar, baik di surga maupun di bumi ini. Dia mengendalikan hidup ini sampai masa datang kelak di dalam surga. Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sini dikatakan, ya, marilah kita melakukannya. Tentunya di dalam hidup ini mata kita tertuju kepada Yesus, ya, yang memimpin kita dalam iman, ya, memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita, percaya kita di dalam hidup ini, itulah dasar yang utama. Iman percaya kita kepada Yesus jangan tergoyahkan, ya. Karena di dalam iman itu, ya,
menjadi suatu kekuatan kita, dasar dari segala sesuatu, ya, untuk meraih yang belum kelihatan. Ya, itulah iman yang disampaikan, yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, iman itu menjadi kekuatan, ya, bagi dia, dasar dari segala sesuatu, ya, untuk meraih, ya, apa yang belum kelihatan. Ya. Jadi di dalam iman itu menjadikan roh kita menyala-nyala dan membuat semangat bagi kita untuk meraih keberhasilan di masa depan. Ya. Jadi kalau kita percaya kita tidak mempunyai iman, tidak mempunyai percaya kepada Yesus, ya, untuk hidup untuk masa depan, kita tidak akan punya semangat. Melalui iman percaya kepada Yesus, ya, itu yang membuat kita mempunyai semangat roh yang menyala-nyala untuk menghadapi hidup ini. Contohnya, saudara, seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu, dia sudah berobat kemana-mana, ya, tidak bisa sembuh, dia lemah, lunglai, tidak berdaya seperti, ya, tenaganya sudah habis semuanya. Tetapi tatkala ia mendengar nama Yesus, ya, dia mempunyai percaya, beriman kepada Yesus. Dia yang membuat dia rohnya menyala-nyala, yang membuat dia mempunyai semangat, sehingga tubuh yang lemah itu dia dapat lari, dapat berdesak-desaan untuk meraih jubah Yesus. Itulah iman. Ya, iman membuat kita semangat, membuat roh kita menyala-nyala untuk meraih sampai kepada tujuannya. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan pandangan pikiran kita, ya, hanya sebatas kemampuan manusia yang tidak jauh seperti yang lainnya. Ya, saudara perhatikan, banyak orang pandai, semua orang sekarang banyak orang pandai, orang bertitel sekarang banyak sekali. Ya, tetapi banyak orang-orang pandai yang gagal, ya, yang tidak berhasil. Makanya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal 17, itu supaya menjadi pegangan saudara, ya. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin dan yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, dia yang menjauh daripada Tuhan, ia seperti lebak bulus di padang belantara, ya, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jelas tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Ya, ia tidak di tanah yang angus, tanah yang gersang, yang di padang gurun. Itulah saudara-saudaraku. Tetapi saudara perhatikan ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang
ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, inilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya, bersandar, bergantung harap kepada Tuhan. Ya, ia akan mengalami keadaan yang baik seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, jadi walaupun gersang seperti apa, ditanam di tepi air, akarnya akan merambat ke air itu, dan pohon itu akan tetap segar dan tetap berbuah banyak. Nah, itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukannya saudara tidak harus pandai, saudara harus pandai, tetapi kepandaian saudara kalau disandarkan kepada Tuhan akan disempurnakan, diberkati Tuhan, saudara akan berbuah lebat. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya kasih contoh ya. Dalam Alkitab ini ada Abraham dan Lot. Semuanya dua-duanya itu diberkati. Lot diberkati bersama dengan Abraham. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-13, saudara bisa perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Ya, ketika mereka itu orang kaya semuanya, ternaknya banyak sekali. Waktu mereka bersamaan, ya, gembala Abraham dan gembalanya Lot ribut, ya, karena tanah, karena rumput-rumput semuanya gitu. Kemudian Abraham mengatakan supaya kita berpisah saja, kita kan saudara, tidak baik. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita perhatikan bagaimana orang beriman bersandar kepada Tuhan. Mari kita buka coba di dalam Kejadian pasal yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-9. Coba perhatikan. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka ke sana. Ya, waktu Abraham berbicara demikian kita harus berpisah. Lot melihat mana tanah yang subur, yang penuh, ya, dengan berkat yang berlimpah itu, dia pilih itu. Saudara perhatikan ini, ya. Ayat 12, Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ya, adapun orang Sodom sangat jahat, berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri di timur dan di barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, itu selama-lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perhatikan ya dalam hal ini. Abraham mendengar firman Allah. Abraham mendengar Allah.
Allah itu memberkati orangnya. Allah tidak memberkati barangnya, tempatnya, tidak saudara. Ya. Walaupun saat itu kelihatannya berkat itu di daerah Sungai Yordan yang dipilih Lot, Abraham menerima apa adanya. Abraham yakin yang diberkati itu saya, ya, bukan tempatnya. Ya. Saat mereka hidup di daerah masing-masing, Lot hancur dan Abraham diberkati Tuhan. Makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak usah saudara, ya, kalau beli rumah, beli apa dan segalanya itu, wah ini apa, bengsuinya, hadapnya, ininya, tidak perlu saudara. Ya, karena berkat itu yang diberkati saudara, bukan tempatnya. Tempatnya itu tempat yang akan menjadi berkat bagi saudara. Saudara bekerja di mana saja itu tidak masalah saudara. Ya, saudara tidak harus bekerja di tempat yang baik, tempatnya uang, tempatnya yang basah. Tidak perlu. Di mana saudara bekerja, apapun bisnis saudara, itu di mana oke-oke saja. Yang diberkati bukan tempatnya, bukan pekerjaan saudara. Yang diberkati itu saudara. Kalau saudara setia, saudara taat, saudara percaya, saudara berharap bersandar kepada Tuhan, ya, saudara diberkati, pekerjaan saudara akan menjadi baik. Itu bukan hanya Abraham saja, saudara bisa baca Yusuf, bisa baca Daud, semuanya itu. Yusuf dalam penjara pun diberkati Yusuf. Ya, di rumah Potifar diberkati semuanya. Yang diberkati Yusuf, yang diberkati Daud, yang diberkati Abraham, yang diberkati orangnya, saudara yang diberkati. Bukan tempatnya, bukan pekerjaan saudara. Jangan pilih-pilih, Tuhan memilihkan kita bekerja di mana itu, kalau itu pilihan Tuhan, amin. Asal saudara bekerja baik, saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Itulah. Ya, saya melayani Tuhan, orang tidak mau dulu di sini, ya, tidak mau. Hamba Tuhan melayani di sini, tawarkan di gereja itu tidak mau. Saya yang mau ke sini, ya, yang diberkati saya, ya, gereja ini menjadi besar, ya, itu karena orang melihat di situ ada 3 pendeta itu kok enggak bergerak kerjanya itu terus. Nah, itu enggak ada orang yang mau ke sini. Itulah saudara. Saudara bertempat tinggal di mana, saudara membantu rumah tangga dengan siapa saja, oke, asal saudara bergantung harap, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, saudara yang diberkati. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mempunyai pandangan dan pikiran bagaimana kita hidup untuk meraih masa depan. Ya. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Yang berarti berkuasa Yesus itu bukan hanya di bumi saja, tetapi sampai di surga, saudara. Jadi hidup kita itu bukan hanya di bumi saja. Selesai di bumi kita juga hidup di surga bersama Yesus. Ya, itu yang namanya El Shaddai. Ya, Allah berkuasa atas segalanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita semua memerlukan pembaharuan di dalam cara memandang dan berpikir. Bagaimana untuk masa depan kita? Harus kita dengan iman percaya kepada Yesus, ya, percaya penuh kepada Yesus, seperti Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya,
saudara-saudaraku ini, kalau kita percaya pada Yesus, kepercayaan kita, iman kita itu terus akan dibawa sempurnakan oleh Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi keberhasilan masa depan itu hanya mungkin terjadi jika kita mau memandang dan menaruh pengharapan kita, masa depan kita dengan iman kepada Yesus. Ya, itu kita akan sampai pada tujuan. Ya, contoh satu lagi, ya, kalau saudara, ya, di dalam Markus pasal yang keempat, ya, sampai 5 ayat 1, di mana murid-murid Yesus waktu berlayar mau menuju ke Gerasa, ya, itu waktu itu mereka mengabaikan Yesus, walaupun Yesus ada di dalam perahu itu, Yesus ya diam saja, ya, mereka terombang-ambing perahu itu, ya, mau karam, ya. Setelah mereka ingat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, mereka menyerahkan perahu yang sedang terombang-ambing itu, yang mau karam itu, kepada Yesus. Maka Yesus menghardik topan dan ombak itu sehingga diam dan perahu itu berjalan dengan tenang. Dan saudara baca di Markus 5 ayat yang pertama, di situ dikatakan mereka sampai kepada tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba mereka tidak memandang Yesus, mereka melalaikan Yesus, mereka akan karam. Ya, mereka akan karam. Ya, tidak akan sampai kepada tujuan. Tetapi karena Yesus menjadi nakoda, mengendalikan kapal itu, sehingga kapal itu berjalan kembali dengan baik sampai kepada tujuan. Coba rumah tangga kita sebagai kapal yang terombang-ambing oleh karena pandemi ini, ya, bisa-bisa suami istri saking ribut, ya, karena masalah yang rumit, belum ini selesai, ini timbul ini dan semuanya. Ya, kalau kita mengandalkan diri kita sendiri seperti murid-murid Yesus, kapal kita, rumah tangga kita akan karam. Tidak sedikit saudara, ya, karena pandemi, karena ekonomi, karena yang lagi tidak bekerja mereka tercerai-berai, ya, untuk perceraian, ya, itu meningkat sampai 300%, saudara, karena pandemi ini, saudara. Saudara bayang. Tetapi kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus akan beri ketenangan, menghardik semuanya, walaupun pandemi corona itu menghajarnya, tetapi karena Yesus semua itu dapat tenang dan damai. Kita sampai pada tujuan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, untuk meraih ke depan kita, ya, kita harus percaya penuh, ya, dengan rumah tangga yang dinakodai oleh Tuhan Yesus. Ya, kita mau hidup taat dan setia, melakukan firman-Nya. Itu perintah Tuhan. Ya. Lalu apa yang menjadi dasar iman kita kepada Yesus? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan kepada manusia sejak semula waktu menciptakan Adam dan Hawa itu indah dan mulia. Hanya manusia saja, Adam dan Hawa, yang tidak menghiraukan rancangan Allah. Hanya ingin tahu karena godaan
iblis, ia jatuh dalam dosa. Maka tetap ditulis di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, rancangan masa depan yang indah yang penuh pengharapan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan manusia. Tuhan merancang itu tidak ada embel-embelnya manusia ikut dalam rancangan itu. Tuhan merancangkan sendiri bagi manusia, bagi saudara dan saya. Tidak ada manusia yang ikut campur di dalam rancangan itu. Dan rancangan itu pasti terjadi. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55. Ayat yang 8. Sebab rancanganku, kata Allah, bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara tahu, ya, jalan Allah itu sangat tinggi sekali, jauh dengan manusia, jalan manusia. Rancangannya itu sangat tinggi sekali. Ya, dibandingkan dengan rancangan manusia. Ya, itu memang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu berbeda jauh dengan rancangan manusia. Itu mengapa kita harus bersandar dalam rancangan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat tanah subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ya, jadi firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan gagal. Rancangan Allah itu tidak akan gagal. Jadi rancangan Allah itu dalam pelaksanaan, Allah melaksanakan dalam rancangannya itu dikatakan seperti hujan, ya, dan salju turun dari langit, dan tidak akan kembali lagi, ya, tetapi mengairi semua tanah, ya, menjadi tanah itu menjadi subur, ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berikan benih dan menjadi roti, menjadi makanan. Itu rancangan Allah bagi dunia. Rancangan Allah bagi kita seperti itu. Kita akan dibawa oleh Tuhan di dalam rancangannya yang indah, yang mulia, ya, di dalam kemuliaannya. Ya, kita akan diberikan damai sejahtera, sukacita, ya, diberikan, dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Itu sampai kekal, saudara. Saudara jangan hanya memikirkan di dunia ini. Rancangan Allah itu mulia sampai kekal. Sampai setelah kita mati di dunia ini, itu ada kehidupan yang kekal. Sampai di situ. Tidak ada rancangan Allah yang selain Allah yang sampai ke situ. Tidak ada. Iblis hanya merencanakan kesenangan di dunia ini, setelah itu mati di dalam neraka. Dengan Allah mulia sampai kekal.
Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan itu sebagai suatu pengharapan bagi masa depan yang pasti untuk kita semuanya. Rancangan Tuhan itu sampai kekal selama-lamanya di surga. Nah, itulah sebabnya kita harus percaya, kita harus beriman kepada Yesus. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dunia ini dulu ya rancangan saya menjadi orang bekerja, orang menjadi teknisi, ya begitu hidup hanya memikirkan dunia. Tapi rancangan Tuhan itu indah sekali. Saya dipakai Tuhan, dipilih menjadi hambanya, melayani. Betapa indahnya menjadi hamba Tuhan itu. Iya saudara, kita kendalikan pikiran saya bukan untuk memburu kekayaan dunia, tapi memburu yang diberikan kasih untuk mengasihi sama. Wah, damai sejahtera sukacita. Indah saudara. Ya, tidak kemerungsung hati ini. Ya, hati ini tenang dan damai, bisa menolong orang lain, senang. Ya, tidak ada dengki, tidak ada ya akar pahit. Itu rancangan Tuhan untuk saya. Ya, sampai sekarang saya ya melayani Tuhan. Saya siap, saya berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan, sisa hidup saya ini berapapun, 1 tahun, 2 tahun sampai seberapa, saya ingin tetap melayani Engkau. Ya, kalau saya sudah tidak bisa melayani, kalau kapanpun juga panggil, ambil saya ke rumahmu. Saya siap, senang, sukacita Tuhan. Iya saudara, ya senang, sukacita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya keinginan saudara di masa depan apa? Ya, karir saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, ya, untuk berhasil, rumah tangga, ya indah penuh damai sejahtera, ya mencari pasangan hidup, ya itu sampai pelayanan saudara. Oh, mari saya mengajak saudara, kita pandang Yesus, kita mau percaya kepadanya, ya, ya Dia yang akan menyempurnakan semuanya. Amin saudara. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pada kesimpulannya, ya dari khotbah saya, ya, banyak jalan yang lebar yang menyenangkan, ya, tapi ujungnya ya menuju maut. Ya saudara, saudara bisa baca Amsal pasal 14 ayat 12, Amsal pasal 16 ayat 25. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup ini bukan hanya hidup di dunia, saudara. Hidup ini sampai kekal. Jalan ke surga, jalan hidup di dunia ini sampai hidup di surga. Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran itu. Ya, saudaraku, untuk meraih keberhasilan di masa depan, satu-satunya jalan hanya ada di dalam jalan Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan ini, marilah kita mau percaya penuh kepada Yesus. Bahwa Dia penguasa
atas bumi dan surga. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Dan semua yang dirancangkan dimuliakan akan terjadi. Supaya kita tidak kecewa nantinya. Saat akhirnya. Ya, kita sampai pada tujuan seperti murid sampai ke Gerasa. Seperti bangsa Israel ke Kanaan. Marilah kita mau percaya, beriman, mengikut Yesus dengan setia dan taat. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, Hamba-Mu mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang menguatkan kami di saat kesulitan, saat pandemi mengobrak-abrik dunia ini. Membuat cemas, membuat kecewa, membuat sakit hati, membuat hancurnya keluarga. Tetapi kami mengucap syukur mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dunia dan surga. Ya, kami mau percaya mengikut Engkau dengan setia dan taat kepadamu. Sehingga sukacita, damai sejahtera surgawi terus akan memenuhi kami. Dan kami dapat menghadapi masa sulit seperti apapun. Dan hidup dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena rancangan-Mu indah, masa depan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu semuanya. Tanpa terkecuali, Engkau lawat mereka, Engkau angkat mereka. Engkau hibur, diberi kekuatan, diberi jalan kebenaran dan hidup. Sehingga jemaat-Mu semua mengalami berkat-berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala, sebelum nanti saya menutup di dalam doa syafaat dan Bapak Gembala menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat mengucapkan turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Tan Lisniu. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi damai sejahtera, pengharapan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam hari ini secara online jam 18.30. Yang ketiga, ini adalah minggu kedua, jadi ibadah doa Rabu disertai dengan puasa. Jadi besok Rabu ada doa, pujian, dan puasa. Yang keempat, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam memberikan persembahan dan janji iman Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya, dan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan kepada pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar Rp17.500.000. Untuk itu, gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam janji iman dan persembahan Natal yang dikumpulkan setiap hari Minggu melalui pembina dan ketua KPW masing-masing. Yang kelima, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20 dengan pokok doa khusus untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya.
Kemudian yang keenam, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 jam 10 pagi di gereja. Dimohon untuk seluruh pengurus bisa mempersiapkan diri. Yang ketujuh, proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih terus berjalan, diperkirakan selesai pada bulan Desember. Mari kita dukung dalam doa, kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati, sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak, khususnya di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga supaya Tuhan mengirimkan guru yang terbaik, yang mumpuni, dan yang takut akan Tuhan. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Yang kedelapan, jangan lupa seluruh jemaat untuk melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita bersama-sama berdoa secara pribadi supaya kita semakin erat melekat dan terus bertumbuh di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 8 November sampai 15 November 2020, setelah ibadah pagi ini ada sekolah minggu keluarga. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya bersama keluarga mengadakan sekolah minggu secara mandiri. Kemudian jam 8.30 jam 18.30 ada PKMB. Ada PMBI maksud saya. Kemudian hari Selasa ada persekutuan doa Hana jam 18.30. Hari Rabu ada doa, pujian, dan puasa. Kemudian hari Jumat jam 20 ada doa serentak seluruh jemaat. Hari Sabtu jam 17.30 ada persekutuan PKMB, dan hari Minggu yang akan datang kita bersama-sama akan mengikuti ibadah raya pagi dari jam 6:30 sampai selesai, kemudian dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan ibadah tetap dilaksanakan secara online di rumah masing-masing secara serentak, dan kita akan melaksanakan bersama-sama pada jam dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang di minggu-minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Ibu Suyati Sutresno, kemudian yang kedua, anak Selva Anggraini Akira Ketaren, yang ketiga, Ibu Esther Nok Siama, yang keempat, Bapak Leonel Didik Rianto, yang kelima, Bapak Lukius Rudi Sulestiawan, kemudian yang keenam, anak Evelyn Bernice Jean Arvela, yang ketujuh, anak Yusia Nevandro Wilson Arvela, yang kedelapan, Ibu Yohana Krisnadi, yang kesembilan, anak Moses Rama Saputra, yang kesepuluh, Saudari Elizabeth Putri Wardani, kemudian yang ke-11, Ibu Esther Ponike, dan yang terakhir, yang ke-12, anak Maximilian Devon Ardianto. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan tetap setia mengiring Tuhan, dan senantiasa setia di dalam Kristus Yesus. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita simak bersama-sama, dan pagi hari ini saya ingin menaikkan doa syafaat. Nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama seluruh jemaat kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
pada pagi hari ini karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu, kami bersama-sama boleh menikmati ibadah kami, menaikkan segala pujian, pengagungan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus membangun kehidupan kami umat-Mu, di mana kami terus Tuhan menatap masa depan bersama dengan Engkau, beriman, percaya, menaruh hidup kepadamu. Kami bersyukur Engkau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, bahkan Engkau terus memakai menjadi alat kemuliaan-Mu melalui pelayanan hamba-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, dan kami yakin dan percaya Engkau juga memelihara kehidupannya begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pada pagi hari ini untuk seluruh para pemimpin gereja, baik para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD. Kami percaya semuanya Tuhan Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga setiap kami, setiap pelayanan kami menjadi satu pelayanan yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini lemah, saat ini sakit secara jasmani. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo Tuhan, Engkau yang terus menjamah sehingga mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus melalui kuasa bilur-Mu. Engkau yang menjamah Bapak Budi Wibowo. Demikian juga Ibu Dwi Lasviati, Bapak Yeskel Sunardi, kami percaya Engkau yang terus menjamah, menyempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila Bapak Yeskel Sunardi maupun Ibu Dwi Lasviati boleh mengalami jamahan melalui kuasa bilur-Mu, mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Yunus Amin Priyadi, kami juga berdoa buat Ibu Angel, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Ibu Yudaningsih, kami serahkan juga Ibu Teresia, kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, setiap jemaat-Mu yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan mereka melalui kuasa bilur-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Kami percaya gereja-Mu terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan setiap pergumulan gereja, baik untuk pembangunan, gedung sekolah, untuk persembahan, gul kehadiran, semuanya Tuhan Kau menolong. Kami yakin dan percaya seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu boleh terus bergandengan tangan, menjangkau jiwa-jiwa, saling mengasihi, saling menopang di antara kami Tuhan. Dan kami juga boleh Tuhan memenangkan, mempersembahkan jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Engkau menolong ya Tuhan, supaya Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga bangsa kami boleh diampuni dari segala dosa dan pelanggarannya, khususnya para pemimpin kami, sehingga negeri kami boleh mengalami pemulihan, khususnya dari pandemi, krisis ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong bangsa kami sehingga cepat bangkit dan pulih karena pertolongan-Mu. Kami serahkan untuk stabilitas, baik keamanan, kami menyerahkan juga dalam tangan kuasa-Mu. Kalau mungkin masih ada demonstrasi, Engkau yang kendalikan ya Tuhan, supaya setiap orang-orang yang ingin membuat kekacauan, membuat kekerasan, menghasut, mengintimidasi, Tuhan menjamah mereka. Tuhan yang pegang kendali atas negeri kami tercinta Indonesia, sehingga negeri kami tetap terkendali, aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri, dan kami juga berdoa untuk aparat keamanan, kami berdoa untuk para gubernur, kami berdoa untuk wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya dijamah, supaya mereka
bisa memimpin setiap level daerah mereka masing-masing dengan hikmat dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Jawa Tengah, Kota Semarang, di mana gereja-Mu berada, Engkau menolong, mengurapi, memberkati, sehingga Kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai. Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada, biarlah Engkau memberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya. Hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terus terjalin dengan baik. Kami saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Engkau memberkati setiap mereka, supaya mereka senantiasa Tuhan, di saat mereka merayakan ulang tahun, semakin cinta Tuhan, melekat kepadamu, dan semakin hidup sungguh-sungguh hanya mengandalkan kepada kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, mengurapi, memberkati dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan. Kami berdoa untuk bisnis, usaha mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih kuliah, masih sekolah, diberikan hikmat, akal, budi, kecerdasan, sehingga mereka juga sukses di dalam menempuh ilmu untuk menyiapkan masa depan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap seru doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, dan saat ini terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai saudara, menuntun, membimbing, melindungi perjalanan hidup dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.